Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini segala puji marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Terpuji. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan salah satu ibadah rutinan tahunan kita, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, karena tidak sedikit orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, yang tahun lalu masih bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan, namun pada tahun ini sudah tidak bisa. Entah itu karena sakit ataupun karena sudah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kesempatan ini, indahnya Ramadan, nikmatnya berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang ada di dalamnya masih bisa kita rasakan. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dulu ikut terus dari hadis nomor 1 ya, hadis arba'in ya. Itu dikatakan di hadis yang nomor 2 ada salah satu cerita yang menyebutkan bahwasanya suatu saat ada salah seorang yang datang ke halakohnya Nabi. Orang itu berbaju putih bersih, kemudian berambut hitam pekat. Tidak ada yang mengenal orang ini. Baik Nabi maupun para sahabat tidak ada yang mengenal orang ini. Kalau misalnya dengan kondisi demikian kan harusnya orang ini orang jauh gitu ya. Yang mana kalau misalnya dia orang jauh dan zaman dulu belum ada kendaraan yang semudah sekarang gitu ya. Ditambah zaman dulu di daerah Nabi tinggal itu kan gurun pasir, panas. Otomatis kalau orang jauh datang penuh keringat, kotor gitu ya. Tapi ini bersih, seperti tidak terlihat habis dari jauh gitu ya. Datang kepada Nabi, kepada halakoh Nabi itu mengabarkan atau mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Salah satu poin yang bisa kita ambil dari sisi lain, inti dari hadis tersebut, ada sisi lain yang bisa kita ambil, bahwasanya ketika orang itu yang padahal ia adalah malaikat Jibril mengajarkan iman, Islam dan ihsan kepada para sahabat melalui dialognya dengan Nabi, ia itu mendekati Nabi, mendekatkan kedua lututnya dengan Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, bahasanya begitu. Jadi didekatkan gini, tek. Nabi dengan malaikat Jibril ini berdialog, para sahabat menyaksikan. Kalau sekarang mungkin itu adalah bentuk talk show gitu ya. Talk show itu dulu pernah ada zaman Nabi, waktu malaikat Jibril datang mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Malaikat Jibril
memadukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau nyari ilmu ya, itu jangan jauh-jauh ya. Harus mendekat gitu ya. Itu larinya ke sana sebetulnya ya. Larinya ke sana gitu ya. Nah, kadang-kadang ini kalau ada di kampus misalnya mahasiswa pengennya itu di pojokan duduknya gitu ya. Harusnya di depan gitu. Atau lagi pengajian umum misalnya, pengennya di belakang gitu ya. Kadang sambil tidur gitu. Nggak tahu isi pengajiannya apa gitu. Itu harus mau di depan gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, tema untuk hari ini adalah hadis yang nomor 10 gitu ya. Alhamdulillah ini sudah masuk berapa? 10? 10 ya? 10 ya? 10. Dulu itu kita malam tarawih pertama tuh malam Kamis ya, Rabu malam Kamis ya. Berarti itunya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini hadis ke-10. Namun sebelum itu saya pengen ngajak Bapak Ibu jamaah sekalian kita pemanasan suara dulu murotal ya. Sekalian kita baca Quran saja. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah saja ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada seninya gitu ya. Ada irama yang bisa kita pakai. Kalau misalnya kita dengarkan Imam As-Sudais dari Masjidil Haram, beliau pakai lagu Ros namanya, lagu Ros. Ada Syekh Mish'ari Rashid, beliau pakai lagu Nahawan. Ada Syekh Imam Al-Ghamidi, beliau pakai lagu Syikah. Nah, kita coba pakai di sini yang irama paling populer saja, namanya lagu Ros. Lagu Ros. Ini biar dapat ilmu kalau pulang ya. Lagu apa? Lagu Ros. Kita coba. Ini nanti selang-seling ya. Saya bareng. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Lagu
Ros. Ya. Pernah dengar lagu seperti ini? Pernah ya, sering ya. Nah, ini lagu populer memang. Kalau saya nyebutnya lagu sejuta umat. Hampir di semua pelosok mesti ada orang yang pakai lagu ini, gitu ya. Di mana-mana ada orang pakai lagu Ros, gitu ya. Insya Allah di Masjid Sujati Saliman ini saya buka pelatihan murotal setiap Jumat malam Sabtu. Tapi kan ini lagi Ramadan jadi libur. Barangkali mau ikut silahkan dari maghrib sampai isya. Jumat malam Sabtu. Selasa malam Rabu tahsinnya, pembenaran bacaan. Biar bacaan kita bagus gimana. Panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya. Nah hari Jumatnya kita tambahkan dengan seninya. Jadi biar kita ngaji itu enak didengar gitu ya. Jadi kalau misalnya laki-laki untuk imami itu nikmat gitu. Jadi biar makmum itu kalau misalnya kita baca surah Al-Alaq misalnya Iqra, aduh kurang panjang nih. Coba An-Naba, Al-Baqarah gitu. Jangan sampai kalau kita baca Quran pas lagi imami baca kulhu tapi suaranya kacau. Tajwid panjang pendeknya kacau. Wah ini kulhu dibagi 2 aja lah katanya itu. Gitu ya. Harus bagus gitu ya. Baik, kita masuk ke materi gitu ya. Hadis Arba'in nomor 10. Saya buka di aplikasi ini. Temanya adalah Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Saya ulangi. Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Saya bacakan matan hadisnya terlebih dahulu ya. Dan juga sanadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Sesungguhnya Allah maha baik. Thayyib ya. La yaqbalu illa thayyiban. Ia tidak menerima, maksudnya menerima segala sesuatu termasuk amalan-amalan, illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Karena Allah maha baik, maka Allah juga hanya menerima yang baik, amalan yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, sama gitu ya, seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Jadi Allah perintahkan kepada rasul, itu juga otomatis memerintahkan kepada umatnya. Meskipun ada beberapa hal yang memang itu menjadi hanya para rasul saja yang boleh melakukan. Seperti puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa yang mana ia tidak berbuka. Misalnya kita habis puasa nih hari ini, hari Sabtu ini. Terus nanti maghrib gak buka. Lanjut sampai besok minggu puasa lagi. Baru buka besok minggu maghribnya. Kalau Nabi boleh. Kalau kita umatnya gak boleh. Ya, gak boleh. Itu haram. Harus buka. Karena itu bisa menyiksa diri, menyiksa jiwa. Tahajud, duha untuk Nabi itu wajib. Tapi kalau untuk umatnya itu sunnah saja. Ya. Tapi di luar itu Allah memerintahkan kepada para rasul, itu juga memerintahkan kepada kita selaku umatnya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat,
Makanlah kalian dari sesuatu yang baik, yang thayyib. Nanti ada pengertian thayyib sendiri ya. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah gitu ya. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari sesuatu yang baik dari apa yang telah diberikan kepadamu, dirizkikan kepadamu. Jamaah rahimakumullah, sesuai tema awal, Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Artinya apa-apa yang kita kerjakan, termasuk juga apa yang kita makan, caranya, makanannya, penyalurannya, itu harus baik. Kita mencari nafkah dengan cara yang baik. Makanan yang kita makan juga harus baik. Rezeki yang kita dapat, kalau misalnya kita mau sedekahkan, harus dengan cara yang baik. Mau kita salurkan harus dengan cara yang baik. Semuanya dalam ranah kebaikan yang baik. Jadi sangat salah kalau misalnya sesuatu itu baik dicapai dengan cara yang tidak baik. Itu menjadi baik, tidak baik akhirnya gitu ya. Tahu Robin Hood ya? Tahu ya Robin Hood. Jadi dia mencuri dari para orang-orang kaya itu, kemudian dibagikan ke orang-orang miskin. Itu terlihat seperti sesuatu yang baik. Tapi caranya tidak baik. Oh, saya pengen pergi haji, tapi nyolong kotak amal masjid gitu ya. Hajinya itu sebetulnya sesuatu yang baik, tapi ternodai karena cara-caranya yang tidak baik. Jadi hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, itu harus sesuatu yang baik. Karena bisa jadi hal tersebut menjadi salah satu tertolaknya doa. Ada di terusan hadis arba'in ini. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara. Nabi kemudian menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yutilus safara, itu melakukan perjalanan jauh gitu ya. Asy'atha aghbar, rambutnya kusut, bajunya kotor, pokoknya kalau bahasa Sunda itu caludih gitu ya. Saya orang Jawa Barat kebetulan. Caludih gitu ya. Jadi pokoknya serba compang-camping lah, kotor gitu ya. Yamuddu yadaihi ila sama, mengadahkan tangannya ke langit, berdoa gitu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya ia makan itu haram. Wa masyrabuhu haramun, minuman yang dia minum juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang ia pakai itu juga hasil dari uang yang haram. Wa ghudhiya bil harami, itu juga dia isi makanan dengan makan makanan yang haram gitu ya. Fa anna yustajabu lidzalik, maka apa bisa sesuatu seperti itu, doa seperti itu dikabulkan gitu ya. Jadi hati-hati, itu makanan yang tidak halal alias haram, makruh juga kita harus hindari. Itu bisa menjadi salah satu penyumbat doa kita terkabul. Ya, hati-hati. Makanya kalau kita lagi makan gitu kan, itu kan ada doanya tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini wa qina adzabannarnya ini loh. Semoga kita terhindar dari azab api neraka. Bisa jadi salah satu yang membuat kita naudzubillah ya masuk neraka karena ada makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dari jalur yang tidak halal.
yang haram. Hati-hati. Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik. Sedikit menyinggung thayyib. Ini ya. Jadi di dalam kosakata bahasa Arab agama itu ada pengkhususan tersendiri dengan kata thayyib. Baik itu kan ada khair, ada ma'ruf, ini ada thayyib. Salah satu contoh yang paling gampang ini. Daging kambing itu bagus, enak. Sate kambing enak toh? Oh, mantap. Tapi bagi orang yang darah tinggi, baik gak? Tidak baik toh? Wah, langsung langsung gitu kan. Gitu ya. Gitu ya. Daging kambing baik. Bagi orang yang darah tinggi jadi tidak thayyib. Nah, ini maksudnya ini. Jadi tidak thayyib. Dalam hal bersuci misalnya. Kopi itu baik, baik. Tapi kalau misalnya dipakai wudhu, suci enggak? Tidak suci. Iya kan? Itu baik. Susu itu baik. Tapi dipakai wudhu tidak bisa, tidak baik. Tidak termasuk salah satu air yang mensucikan, tidak. Suci tapi tidak mensucikan. Baik namun tidak thayyib. Itu dalam hal makanan, dalam hal mencari jodoh juga sama, ya kan? Mencari jodoh juga sama. Fankihu ma tobalakum, ya kan? Maka nikahilah pasanganmu itu, kalau misalnya laki-laki ke perempuan, kalau perempuan ke laki-laki, ma tobalakum, sesuatu yang thayyib. Jadi pasangan itu harus thayyib, bukan hanya sekedar baik. Ada seseorang yang cantik, solehah gitu ya, atau ya pokoknya yang baik-baik lah, tapi tidak thayyib. Karena mungkin tidak sekupu misalnya. Kita apa namanya ya pasti bisa menjabarkan sendiri lah ya. Gitu ya. Gitu. Jadi cari pasangan itu yang thayyib. Bisa jadi kalau misalnya pasangan ini menikah dengan saya, dia untuk saya baik, tapi saya bagi dia mungkin tidak baik. Ataupun sebaliknya. Saya bagi dia baik, tapi bisa jadi dia untuk saya jadi kurang baik. Ada hal-hal seperti itu. Misalnya saya pribadi ya, saya punya syarat tersendiri. Kalau punya pasangan itu ya, punya istri, itu ngajinya harus bagus, ngaji baca Quran. Tidak perlu yang apa namanya suaranya bagus, yang penting panjang pendeknya bagus. Yang kedua bisa masak gitu ya. Kalau tidak ada itu tidak thayyib buat saya gitu. Padahal dia cantik, dia solehah, dia baik, pinter, tapi gak bisa masak. Itu kurang thayyib buat saya gitu. Nah itu thayyib itu menurut standar Bapak Ibu sekalian mengenai kebaikan dan kesehatan begitu ya. Ini thayyib. Sekali lagi Allah maha baik dan Allah hanya menerima yang baik. Saya berapa menit lagi menuju maghrib ini? 9 menit. Ini harus segera. Hah? Oh ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terima kasih. Intinya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita berusaha di dalam menjalani kehidupan ini. Kalaupun kita mau mencapai sesuatu yang baik, maka jalannya juga harus baik. Gitu ya. Ada salah satu kaidah usul fikih mengatakan amrun bisyai' amrun biwasailihi. Ketika ada perintah terhadap sesuatu, oh berarti itu juga perintah untuk sesuatu yang bisa apa namanya? Menuju terhadap pencapaian itu gitu. Jadi hal-hal yang harus dicapai menuju yang mau kita tuju ini itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus baik, oh berarti perilaku kita juga harus baik. Kita pengen pencapaian sesuatu yang baik, maka jalan menuju ke sana juga harus baik. Maka insya Allah
Allah akan menerima amalan kita gitu ya. Jadi hati-hati dari hal perilaku, dari hal makanan, minuman, rezeki, dari mulai cara mendapatkannya, kemudian barangnya juga dimakan sama kita, diminum sama kita baik atau tidak. Belum penyalurannya itu juga harus baik. Maka insya Allah kalau misalnya semua itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tema awal, maka Allah akan menerima amalan kita. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini bisa memanfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Tadarus kita banter, tarawih kita maksimal, dan yang wajib-wajib juga tetap harus dilaksanakan gitu ya dengan baik. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang tatakun, la'allakum tatakun, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang takwa, yang mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa masuk ke ranah muttaqin, orang yang betul-betul takwa itu menjadi sebuah jati diri kita gitu ya, yang pada akhirnya ulaika jazaohum magfiratum mir rabbihim wa jannat, kita akan diberikan magfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini wabil khusus bisa dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu tinggal 6 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.